Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah amma ba'd Faqad qala fi kitabil karim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Kita dulu tidak ada, kemudian Allah datangkan kita ke dunia ini. Dan insya Allah tidak akan lama lagi Allah akan keluarkan kita dari dunia ini. Sudah menjadi keputusan Allah, siapa yang didatangkan oleh Allah ke dunia ini harus meninggalkan dunia ini satu saat, mau atau tidak mau. Orang kaya ataupun orang miskin, pejabat atau rakyat, orang buta huruf maupun orang cerdik pandai, orang sehat maupun orang sakit, orang yang mau mikir atau orang yang tidak mau mikir, orang yang cinta dunia maupun yang tidak cinta dunia, kalau sudah waktunya pasti harus meninggalkan dunia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu akan berjumpa dengan kamu juga. Tidak ada yang bisa mengelak. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Allah lah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Dan Allah sudah ambil keputusan, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau kita meninggalkan dunia ini, tidak boleh membawa walaupun kerikil satu, nggak boleh dibawa. Maka dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki
Manusia itu di dunia ini cuma giliran-giliran saja. Giliran-giliran di dunia ini. Nggak ada manusia yang bisa memiliki dunia ini. Ini tanah hak milik saya. Itu kan perasaan kamu. Itu bukan hak milik kamu. Tapi kamu dapat giliran ngurus. Cuman itu saja. Dapat giliran ngurus. Nanti kalau gilirannya sudah habis, kamu akan meninggalkan semuanya. Maka orang yang merasa bisa memiliki dunia ini adalah orang yang bodoh. Dunia ini nggak bisa dimiliki siapa saja selain penciptanya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemilik yang hakiki, pemilik yang sebenarnya. Kita dapat giliran beberapa saat di dunia ini karena Allah hendak menguji kita. Kalau kita dalam giliran di dunia ini menggunakan dunia ini sesuai dengan agama Allah, maka kita dapat ridho Allah, kemudian kita akan masuk dalam surga Allah. Tetapi kalau ketika kita mendapatkan giliran di dunia ini, kita menggunakan kehidupan kita menggunakan dunia ini bukan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan meninggalkan dunia, dapat murka Allah. Hari ini dimuliakan Allah Ta'ala, Allah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini, Allah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Untuk apa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini? Tugas yang pertama, yang paling utama, begitu kita datang ke dunia ini, harus mengenal Allah, mengenal yang menciptakan dunia ini. Maka sebelum kita kenal dengan apa saja, begitu kita lahir di dunia ini, maka diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh utusan Allah untuk kita ini dikenalkan kepada Allah. Maka bayi baru lahir, telinga kanan, telinga kiri dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Sebelum kenal dengan ayahnya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ayahnya. Sebelum kenal dengan ibunya, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan ibunya. Sebelum kenal dengan dunia, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan dunia. Inilah kewajiban kita pertama. Ini kewajiban pertama yang terpenting. Mengenal Allah. Sehingga kita ini merasa hamba Allah, merasa tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, minum minuman dari Allah, menghirup udara dari Allah. Sehingga kita punya sikap hidup menghambakan diri kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Kita ini miliknya Allah. Kita sudah biasa mengatakan ini rumah saya, ini sawah saya, ini ladang saya, sampai kita lupa kamu ini milik siapa. Kamu ini milik siapa? Lupa kita ini, jarang bertanya itu. Yang kita pikirkan rumah saya, sawah saya, harta saya, dunia saya,
Kamu itu loh milik siapa? Kamu ini miliknya Allah. Mulai pucuk kuku kamu sampai pucuk rambut kamu, semua milik Allah. Kamu tidak punya apa-apa. Pernah menciptakan apa kamu di alam semesta ini? Kamu tidak pernah menciptakan walau sebutir pasir. Kamu tidak pernah menciptakan walaupun setetes air. Kamu tidak pernah menciptakan walaupun selembar rambut, sepotong kuku. Kok sekarang kamu itu merasa ini punya saya, ini punya saya. Ini adalah satu kelalaian yang besar. Kita ini miliknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Kalau kita di masjid, kita ini hambanya Allah. Kalau kita di pasar, kita ini juga hambanya Allah. Kalaupun kita ini jadi raja yang paling kaya pun juga tetap hamba Allah. Kalau kita ini di bumi juga hanya hamba Allah. Kalau kita umpamanya bisa naik ke langit pun juga hanya hamba Allah. Kalau kita ini buta huruf, bodoh, juga hamba Allah. Kalau kita ini orang pandai, paling pandai seluruh dunia pun juga tetap hanya hamba Allah. Kamu itu nggak punya apa-apa. Maka kalau orang itu cerdas, kalau orang itu mau berpikir, di rumah yang dipikir bagaimana menghambakan diri, bagaimana taat kepada Allah, di sawah yang dipikir bagaimana menghambakan diri kepada Allah, di mana saja saya ini hamba Allah, di mana saja di bumi Allah, di mana saja saya perlu kepada bantuan Allah, setiap detik, setiap menit saya perlu dengan Allah, maka setiap detik, setiap menit saya harus ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, la ilaha illallah. Ini ilmu terpenting ini. Orang sekarang belajar ilmu macam-macam di sekolahan-sekolahan, di universitas-universitas, padahal itu ilmu yang tidak begitu penting. Tapi ini ilmu itu ilmu yang paling penting ini. Kalau sampai ada orang tidak paham ilmu ini, maka dia akan celaka selama-lamanya. Ilmu mengenai keagungan Allah, ilmu yang membuat dia merasa dia ini hamba Allah, ilmu yang membuat dia ini merasa sebagai miliknya Allah, tidak bisa apa-apa tanpa Allah, sehingga siang malam taat kepada Allah. Ini ilmu yang terpenting. Maka seorang ulama menggambarkan pada waktu liburan tahunan, maka anak-anak pelajar, mahasiswa dari berbagai-bagai fakultas telah pergi liburan naik kapal pesiar. Nakodanya, sopirnya kapal itu orang kampung, orang Temboro yang nggak pernah sekolah. Sedangkan penumpangnya orang pinter-pinter, ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang ahli ini, ahli itu, macam-macam lah. Akhirnya mereka berlayar naik kapal menuju ke lautan lepas, ke tengah lautan. Maka anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa tadi bertanya kepada nakoda, sopirnya kapal itu, "Mbah, pernah sekolah, Mbah?" "Tidak."
Pernah belajar kedokteran? Tidak. Matematika, apa itu nak? Sama sekali saya baru dengar ini, apa itu mati-matian itu? Maka anak-anak muda itu tertawa semua. Mbah, kamu ketinggalan zaman. Hidup kamu sia-sia. Tetapi nakoda kapal tadi diam-diam saja. Awas ya kamu dalam hati itu. Maka terus kapal berjalan di lautan lepas. Tiba-tiba datang hujan, angin ribut. Semua penumpang-penumpangnya pada ketakutan semuanya. Kemudian nakoda itu bilang, anak-anak, kamu pernah belajar ilmu berenang atau tidak? Wah, tidak pernah, Mbah, tidak pernah. Hidup kamu sia-sia, katanya. Sekarang ilmu kedokteran kamu, matematik kamu, semua ilmu kamu yang kamu pelajari di sekolahan itu nggak ada gunanya. Karena sebentar lagi kapal ini akan karam, tenggelam, yang bisa berenang cuman saya saja. Kamu akan mampus semuanya. Katanya nakoda dari Temboro tadi. Ini gambaran mulaikan. Ilmu-ilmu ini dipelajari. Tapi ilmu mengenai la ilaha illallah tidak dipelajari. Maka seperti itu nasibnya. Walaupun kamu pinter segala bidang, tengah lautan nggak bisa berenang, delep mati kamu. Walaupun kamu tahu segala ilmu dunia, masuk kubur, apa ada gunanya? Yang ada gunanya cuman ilmu la ilaha illallah. Itu yang ada gunanya. Yang lain-lain nggak ada gunanya. Saya punya ijazah S3, S4. Iya, bagus. Tapi kamu la ilaha illallah paham apa enggak? Kalau ini enggak paham betul, enggak mantep betul, semua ilmu kamu tidak ada gunanya. Kalaupun ada gunanya, cuman beberapa saat di dunia saja. Hadirin mulaikan Allah Ta'ala, inilah yang harus dipahami oleh seluruh manusia. Kewajiban yang harus diusahakan oleh seluruh manusia mengenal Allah. Ini tidak cukup diucapkan, tidak cukup didengarkan, tapi bagaimana ini menjadi sikap hidup kita. Kita duduk sebagai hamba, berjalan sebagai hamba. Maka satu hari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW itu makan duduk di bawah. Maka ada seorang wanita. Wanita ini belum kenal agama. Makan kok di bawah, katanya wanita tadi. Maka wanita tadi mengatakan, makan kok di bawah, kayak hamba saja, katanya wanita itu tadi. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, memang saya hamba, saya duduk seperti duduknya hamba, makan seperti makannya hamba. Jadi gayanya hamba itu lain. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan dengan penuh tawadhu, penuh andap asor, penuh rendah hati, ana hamba. Saya ini hamba Allah, berjalan di bumi Allah,
senantiasa dipandang oleh Allah, didengar oleh Allah, bagaimana saya bersikap yang tidak baik? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifatnya hamba Allah. Kalau diajak bertengkar oleh orang-orang jahil, assalamualaikum, sudah. Tidak melayani kejahilan orang-orang jahil itu. Di depan Allah kok bertengkar. Di depan Allah kok bertengkar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum. Kalau diajak bertengkar begitu. Nah, mulai kan kata para ulama, kalau kita mengucapkan assalamualaikum itu setan-setan pada lari. Lah yang ngajak tengkar-tengkar itu setan biasanya. Promotornya ini, panitianya itu setan, orang-orang bertengkar itu. Maka kalau ada orang bertengkar, assalamualaikum, terus tinggalkan aja. Salamul mufaraqah, salam untuk berpisah. Ini hamba. Sekarang kita duduk di masjid ini, duduk sebagai hamba. Ya. Hamba Allah mendengarkan cerita mengenai keagungan Allah. Kira-kira sikapnya bagaimana? Perhatikan yang sungguh-sungguh. Hamba Allah diajak bicara mengenai keagungan Allah, kok ngantuk? Ini namanya tidak sesuai. Tidak sesuai. Itu telinga itu milik Allah, bukan milik kamu. Ditempelkan di kepala kamu tuh supaya bisa dengar agama Allah. Lah kok malah tidur? Itu nanti telinga kamu gimana? Jadi semelainkan Allah SWT, duduk sebagai hamba, kayak sholat, berdiri menundukkan kepala, ruku, sujud. Sholat itu melupakan pengejauhantahan. Nah, realisasi, menampakkan bahwa kita ini betul-betul hamba. Berdiri, menunduk, ruku, sujud, merengek-rengek, berdoa. Lah yang dikehendaki bukan hanya waktu sholat saja, kita ini merasa sebagai hamba. Di luar sholat pun kita hamba Allah. Dimanapun kita adalah hamba Allah. Maka dimanapun kita pakai adab yang telah diajarkan oleh Allah melalui utusan Allah, Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, mulai karena Allah, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah mengenal pimpinan kita. Allah telah memberikan kepada kita ini pimpinan yang sebaik-baiknya pimpinan. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul. Kita harus kenal. Orang kalau nggak kenal pimpinannya bagaimana? Kalau orang Indonesia tidak kenal dengan presiden Indonesia, dianggap aneh. Ini mesti orang dungu, mesti orang sinting. Orang Indonesia nggak tahu presiden Indonesia. Lebih sinting lagi kalau manusia tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Lebih sinting lagi. Kalau tidak kenal dengan pimpinan Indonesia, itu ya risikonya itu cuman kecil di dunia ini saja. Tapi kalau tidak kenal
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, resikonya celaka selama-lamanya. Ya harus ini. Namuliakan Allah Ta'ala. Setelah kenal dengan pimpinannya, ikuti kehidupan dia. Ikuti arahan beliau. Ini kewajiban kita nih. Allah telah memilih untuk kita sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, yang punya berjuta-juta keistimewaan, bukan beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan lebih dari itu. Nabi ini punya keistimewaan yang tidak bisa kita hitung. Kita tahu keistimewaan Nabi Musa, bagaimana mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa, sehingga Fir'aun dan seluruh pasukannya tenggelam ke laut kayak tikus. Bagaimana kita tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi Ibrahim, sehingga api pun jadi sejuk dan menyelamatkan. Bagaimana kita tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi Soleh, batu pun keluar unta. Kita tahu mukjizatnya Nabi Nuh, dengan doanya seluruh orang kafir seluruh dunia habis. Ini seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul yang hebat-hebat ini semua itu perlu dengan syafaatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semua nabi-nabi ini ketika diangkat menjadi nabi, dikasih tahu oleh Allah, kamu saya angkat jadi nabi, tapi kamu harus ingat, kalau Nabi Muhammad saya utus, kamu jadi makmum saja. La tu'minan nabi wa la tangsurunnah, la tu'minun nabi wa la tangsurunnah. Kamu harus iman jadi pengikutnya Rasulullah SAW. Terus bagaimana keistimewaan Rasulullah itu? Sudah, ini repot dibicarakan. Ini perlu, apalagi ini bulan Rabiul Awal. Pantas seluruh orang Islam itu bergembira ria, karena ini hari bulan kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Perlu diingat-ingat ini, perlu diperingati. Dan memperingatinya macam-macam cara, tapi ya cara yang paling bagus keluar 4 bulan, insyaallah kan. Ini tanda cintanya kepada Nabi. Karena kita ini gembira dengan agama, gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah perintah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita harus gembira dengan kelahiran Nabi, karena tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman melebihi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Penting ini semua kan. Kita membaca selawat kepada beliau dengan penuh kecintaan. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang lupa membaca sholawat berarti lupa jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu adalah ikut Rasulullah, dan di antara cara mengingati Rasulullah dalam baca selawat. Lah kalau lupa baca selawat, lupa jalan ke surga. Perasaannya mau ke surga, lupa, tahu-tahu masuk mana? Wong jalannya lupa loh. Mau ke Madiun, tahu-tahu sampai Jakarta. Mau ke surga, tahu-tahu sampai
Gara-gara lupa dengan Rasulullah. Jangan sampai lupa dengan Rasulullah itu. Makanya para ulama bulan Rabiul Awal bikin peringatan Maulid Nabi. Ini bagus ini. Bagian dari perintah Allah nih. Fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan sejarah pertolongan-pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan Allah yang lebih besar melebihi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.